Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 大家好，今天我们要学第二课，这是安妮的地图。Seperti biasa, pertama-tama kita akan mempelajari dulu 生词，我们要学习生词。你们跟老师读，你们跟老师读。这的书词典地图本子笔有没有 Oke, baik, kita baca sekali lagi ya. 我们再读一遍。这的书词典地图本子笔有没有 Oke, baik, kita lihat artinya ya. 这 itu artinya ini. Kalau misalkan itu, 你们还记得吗？ Masih ingat tidak? 对了，是那，这，那，ini, itu. Kemudian yang kedua ada te. Te ini adalah fungsinya sebagai untuk menyatakan kepemilikan. Te ini adalah kata bantu ya. Kemudian ada shu, shu. 你们有书吗？你们有几本书？ Kalian ada punya berapa buku? Ada 词典, 词典 itu artinya kamus kosakata. 你们在家有词典吗？你们有什么词典？ Kalian punya kamus apa? Kemudian ada 地图, 地图 itu artinya peta. Misalnya peta Indonesia, 印尼地图, peta Tiongkok, 中国地图, memakai kata 地图. Ada 本子, 本子 itu artinya buku latihan yang biasa kalian untuk menulis hanzi. Nah, itu namanya 本子, buku latihan. Pi, pi itu bisa ada pulpen, bisa juga artinya pensil. Kalau misalkan mau lebih spesifik, ada namanya cian pi untuk pensil, kang pi untuk pulpen atau ballpoint. Kemudian ada yo, kalian sudah pernah belajar ya, ada atau mempunyai artinya. Meyo itu artinya tidak ada atau tidak punya. 好，下面我们看一下language point 语言点。 Kita lihat pada bab ini kita mempelajari yufa atau language point-nya apa-apa saja. Yang pertama tadi sudah disampaikan sedikit tentang te. Jadi te dalam bahasa Mandarin itu fungsinya untuk menyatakan kepemilikan. Misalnya, 这是我的书. Ini adalah buku saya. Nah, sedikit berbeda dengan tata bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Mandarin, subjeknya dulu yang disampaikan. Siapa dulu yang punya disampaikan, baru kemudian bendanya apa. Misalnya, kalian pernah pelajari, 这是我们家的照片. 我们家的照片. Foto keluarga saya, foto keluarga kami, 我们家的照片. Nah, dalam bahasa Mandarin juga begitu. Strukturnya sedikit dibalik. 我的爸爸妈妈是大夫. 我的爸爸妈妈, ayah dan ibu saya adalah 大夫, dokter. Kemudian, 大卫的学校在哪儿? 大卫的学校在哪儿? Sekolahnya 大卫 di mana? 明白吗? Oke, jadi untuk menyatakan kepemilikan, kalian bisa menggunakan kata te yang ini. Kemudian te juga bisa dihilangkan, tapi kapan gitu loh. Saya bisa bilang, 我爸爸妈妈, 我姐姐, 我哥哥. Tapi saya nggak bisa bilang, 我叔,
Nah, itu kapan sih te bisa dihilangkan? Jadi, te bisa dihilangkan kalau dengan rumus seperti ini. Jadi, ada kata ganti, kemudian te bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai. Kemudian, di belakangnya itu adalah orang yang memiliki hubungan langsung dengan pemilik. Biasanya kerabat atau orang yang dekat dengan si kata ganti ini tadi. Misalnya contohnya di sini. Kata ganti itu haruslah kata ganti yang seperti ini ya. Wo, ni, ta, women, nimen, tamen. Jadi kalau misalkan orang, nama orang itu tidak termasuk dengan kata ganti. Kemudian bisa ditambah te, bisa juga tidak. Jadi saya kurung di sini. Papa, mama, gege, jeje, titi, meme. Nah, itu kan adalah orang yang memiliki hubungan kerabat dengan si kata ganti ini. Kemudian juga bisa ditambahkan pengyo, laoshi, atau beberapa orang yang punya hubungan langsung atau hubungan dekat dengan si kata ganti tadi. Kita lihat contohnya ya. Misalnya, 我要说 ayah saya, 我可以说我的爸爸. Kita juga bisa bilang 我爸爸. Jadi boleh ditambahkan te, boleh juga tidak ditambahkan te. Kemudian selanjutnya ada buku kamu. Nah, buku kamu saya bisa bilang ni de shu, tapi saya tidak bisa bilang ni shu. Kenapa? Karena shu itu bukan orang, ya kan? Dia harus orang. Jadi ni shu, saya nggak bisa bilang ni shu, jadi harus ditambah te, ni de shu. Kemudian misalnya saya mau bilang adik laki-lakinya David. 我可以说大卫的弟弟. 大卫的弟弟. Tapi tidak bisa bilang 大卫弟弟. Kenapa? Karena 大卫itu bukan kata ganti. Nah, seperti itu. Ya, Mama. Oke, selanjutnya language point yang kedua adalah yo. Yo itu artinya ada atau bisa juga mempunyai, memiliki. Bentuk negatifnya adalah 没有, 有没有, ada tidak ada. Misalnya 我有书, bentuk negatifnya 我没有书. Kemudian 你有词典吗? 我没有词典. 你有词典吗? 我有词典 atau 我没有词典 untuk bentuk negatifnya. Kemudian kalau misalkan ditambah dengan kata satuan di sini, 我有一张地图, saya memiliki selembar peta, sehelai peta gitu ya. Tapi ketika dia dalam bentuk negatif, kata satuan ini tidak boleh dimasukkan. Jadi langsung saja 我没有地图. 你们不可以说, kalian tidak boleh bilang 我没有一张地图. Nah, jadi 一张 kata satuannya harus dihapus. Langsung saja 我没有地图. Misalnya lagi, 他有一本书. Nah, sama, 一本-nya juga tidak boleh dipakai kalau misalkan bentuknya negatif. Kalau tidak ada, gitu kan. Contohnya, 他没有书. Nah, 他没有书. Kalau tidak ada ya. Oke, selanjutnya adalah language point yang ketiga. Tadi sudah kita singgung sedikit tentang kata satuan atau disebut dengan 量词. Kedepannya kalian akan mempelajari lebih banyak lagi 量词. Karena dalam bahasa Mandarin, penggunaan 量词 itu cukup sering ya. Jadi kalian juga harus memahami penggunaan 量词 itu seperti apa. Misalnya contohnya di sini kata bilangan, di sini ada kata bilangan, kata satuan, kemudian benda atau barangnya itu apa. Untuk strukturnya sama dengan bahasa Indonesia. Jadi misalnya mau bilang satu buah buku. Nah, i pen shu satu, kata satuannya pen, kemudian bendanya pashu, i pen shu. Kalau seperti di Indonesia ada satu ekor kambing, satu butir pil, seperti itu. Nah, yang seperti butir, buah, kemudian ekor ini adalah kata satuan. Sama dalam bahasa Mandarin juga punya beberapa kata satuan. Contohnya lagi misalnya untuk orang di sini 10个人. Nah, ke itu biasanya digunakan untuk kata benda atau orang gitu ya, yang biasanya tidak punya kata satuan khusus. Jadi pakai kata ke termasuk orang. Biasanya pakai kata ke, 10个人, 10 orang. Dalam bab ini kita pelajari beberapa, ada 4 kata satuan yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama ada pen, kemudian ada cang, kemudian ada ci, kemudian ada ke. Nah, kita lihat
ban, misalnya contohnya 一本书, digunakan untuk benda yang berbentuk seperti buku. Misalnya di sini ada shu, tadi kan buku, kemudian ada 词典, kamus kosakata. Itu kata satuannya menggunakan kata ban. Kemudian ada zhang, misalnya 一张地图, digunakan untuk benda dengan permukaan datar. Misalnya di sini ada zhi, zhi itu artinya kertas. Kemudian titu, peta, kemudian ada zuozi, zuozi, meja. Meja kan bentuk permukaannya datar ya. Jadi semuanya memakai kata zhang. 一张纸, selembar kertas. 一张地图, selembar atau sehelai peta. 一张桌子, sebuah meja. Kalau dalam bahasa Indonesia sih sebuah ya, tapi dalam bahasa Mandarin menggunakan kata satuan zhang. Lanjut, yang ketiga ada zhi. Zhi itu adalah untuk benda-benda yang berbentuk seperti batangan. Misalnya, pi, yi zhi pi, yi zhi laju. Laju itu artinya lilin. Kemudian, yi zhi qiang. Nah, qiang itu bentuknya seperti batang, seperti ini. Nah, jadi menggunakan kata zhi juga. Yang terakhir ada ke, digunakan untuk benda-benda yang tidak memiliki kata satuan khusus, termasuklah penzi. Penzi kan bentuknya seperti buku, laoshi, kok bisa jadi menggunakan kata satuan ke. Nah, ini mungkin ada sedikit keistimewaan mungkin ya, ada sedikit pengecualian dalam semua bahasa gitu loh, termasuk dalam bahasa Mandarin. Terkadang ada beberapa pengecualian-pengecualian, termasuklah penzi ini. Jadi dia tidak dibaca 一本本子, tapi menggunakan kata satuan ke, 一个本子. Nah, selain itu ada juga yang lain, misalnya shupao. Nah, tas juga tidak punya satuan khusus, jadi menggunakan shupao di sini. Menggunakan kata 一个 di sini. Kemudian buah-buahan biasanya juga menggunakan kata ke, kata satuan ke. 一个西瓜, 一个苹果. Nah, ke itu biasanya dalam bahasa Indonesia mungkin seperti kata satuan sebuah kali ya. Misalkan sebuah apel, sebuah tas mungkin ya. Nah, biasanya disamakan dengan sebuah dalam bahasa Indonesia, ike. Tapi tidak semuanya ya, hanya beberapa kosakata. Oke, baik, itu tadi tentang language point yang kita pelajari hari ini. Selanjutnya adalah kewen. Nah, kita akan mempelajari teks yang pertama. Jadi, semuanya ada 3 teks. Kita baca yang pertama dulu ya. 你们跟老师读，你们跟老师读。大卫，这是你的书吗？是。这是你的词典吗？不是，这是山本的词典。这是安妮的地图吗？是。马丁，这是你的本子吗？这是我的本子，这是山本的笔。Oke, nah dari teks yang pertama, kalian paham artinya? Kita bahas sama-sama ya. 大卫，这是你的书吗？ David, 大卫 itu artinya David, nama orang. 这是你的书吗？ Apakah ini buku kamu? 是, ya, betul. 这是你的词典吗？ Apakah ini kamus kosakatanya kamu? 不是, bukan. 这是山本的词典. Ini adalah kamus kosakata 山本. 这是安妮的地图吗? Apakah ini petanya kepunyaan Ani? 是, ya. Martin, 这是你的本子吗? Apakah ini buku latihannya kamu? 这是我的本子. Ini adalah buku latihan saya. 这是山本的笔. Ini adalah pensil atau pulpen kepunyaan Shanpan. Oke? Jadi untuk yang teks pertama itu membahas tentang te, menggunakan kata te dalam percakapan. Sekarang seperti biasa, kita lihat, kita baca sama-sama ya. Oke. Kita membaca gitu,
Kalian sebagai mating, 老师 sebagai 大卫 ya. Kalian sebagai mating, 老师 sebagai 大卫. Kita melakukan percakapan. 好，我们现在开始。你们先开始。1、2、3。是。不是，这是山本的词典。是。马丁，这是你的本子吗？好，非常好。Sekarang ditukar ya. 老师 yang jadi Martin, kalian yang jadi 大卫。好，我们现在开始。大卫，这是你的书吗？这是你的词典吗？这是安妮的地图吗？这是我的本子，这是山本的笔。Nah, baik, ini untuk teks yang pertama. Kalau kalian bacanya masih belum lancar, kalian bisa ulangi lagi ya. Kalian bisa rewind, ulangi lagi cara membacanya. Kita lanjut ke teks yang kedua. Oke. Teks kedua, 你们跟老师读，你们跟老师读。大卫，你有本子吗？有。你有词典吗？没有。安妮有词典吗？他也没有词典。山本有词典。好，非常好。Untuk teks yang kedua, itu kita membahas tentang penggunaan 有 dan 没有。Kita lihat sama-sama ya. 大卫，你有本子吗？David, apakah kamu memiliki buku latihan? 有, ada, punya. 你有词典吗？ Apakah kamu punya kamus kosakata? 没有, tidak punya. 安妮有词典吗？ Apakah Ani punya kamus kosakata? 他也没有词典. Dia juga tidak punya kamus kosakata. 山本有词典. 山本 punya kamus kosakata. Oke, seperti tadi lagi. Ini kita lanjut untuk membaca percakapan lagi. Langsung jadi mating, kalian jadi 大卫. Kita mulai ya. 1、2、3。大卫，你有本子吗？你有词典吗？安妮有词典吗？好，读得非常好。Sekarang dibalik ya. Kalian yang jadi mating, 老师 yang jadi 大卫。我们开始。有。没有。他也没有词典。山本有词典。好，读得非常好。Kita lanjut ke teks yang ketiga. Teks ketiga, sebuah deskripsi, sebuah teks deskripsi. Kita baca sama-sama ya. Kita lihat. 安妮有一支笔，大卫有3个本子。他们没有词典，山本有2本词典。我有一张地图，安妮也有一张地图。这不是我的地图，是安妮的地图。Oke, dari teks yang ketiga, bisa kalian pahami apa artinya? 很简单, gampang sekali ya, harusnya sudah bisa. Jadi Laushe tidak jelasin lagi ke kalian. Oke, sekarang kita baca lagi ya, tanpa pinyin, tanpa pinyin. 我们一起读，我们一起读。1、2、3。安妮有一支笔，大卫有3个本子。他们没有词典，山本有2本词典。Agak ketinggalan ya.
Oke, lanjut. 我有一张地图，安妮也有一张地图。这不是我的地图，是安妮的地图。Oke. Nah, selanjutnya kita lihat maksudnya apa sih dari teks yang ini. Oke, sekarang kita isi sama-sama tabel ini ya. Annie 有一支笔, jadi Annie itu punya 一支笔. 大卫有3个本子. 本子 yang mana? Yang ini adalah 本子. 大卫有3个本子. 他们没有词典, jadi Annie dan 大卫没有词典. 山本有2本词典. 山本有2本词典. 我有一张地图，我有一张地图。安妮也有一张地图，安妮也有一张地图。这不是我的地图，是安妮的地图。Oke, seperti itu. Sekarang kita coba buat latihan dari teks yang seperti ini ya. Oke. Nah, di sini adalah exercise latihan untuk yang teks yang tadi. Di sini ada langsung tambahin satu kosakata, he. He itu artinya dan. Misalnya, Annie dan Shanban. Wo Annie he Shanban. Nah, saya dan Annie, wo he Annie. Jadi, he itu artinya dan. Misalnya, contoh yang pertama. Kita lihat yang punyanya Annie. Bikin sebuah paragraf deskripsi. Contohnya Annie 有2个本子，3支笔和1张地图。安妮没有词典。Nah, jadi kalian dengan menggunakan informasi yang ada di dalam tabel ini, membuat sebuah kalimat deskripsi yang mendeskripsikan tentang kepemilikan 3 orang yang berikutnya. Jadi, Shanban, Mating, sama Tawei itu memiliki apa saja sesuai dengan data yang ada di dalam tabel ini. Oke? Lausha kasih waktu 1 menit, silakan kalian coba kerjakan ya. Kalian bisa bikin seperti paragraf yang ini, seperti kalimat yang ini. Oke? Oke, kita mulai. Waktu kalian 1 menit. Baik, waktunya sudah selesai, sudah 1 menit. 时间已经到了. Nah, waktunya sudah selesai, sudah sampai. Sekarang kita lihat sama-sama yuk gimana. Shanban, kalian ngerjainnya gimana? Oke, kita bahas sama-sama saja ya. Kalian bisa cocokkan jawabannya kalian, deskripsinya kalian dengan yang Lausha tulis di sini. Kita lihat Shanban dulu. Shanban, dia nggak ada lianxi, dia nggak ada penzi, jadi kita nggak sebutin dulu, kita sebutin dia punyanya apa dulu ya, benda apa dulu. Shanban 有4支笔和2本词典。山本没有本子，你看它没有本子，也没有地图。Oke, seperti itu ya mendeskripsikannya. Kemudian kita lihat lagi yang Mating. Mating 有6个本子，有2张地图
和3本词典。马丁没有笔。马丁没有笔。Kemudian yang ketiga, 大卫。大卫有12个本子和4支笔。大卫也有. Nah, kalian bisa juga kombinasikan dengan menggunakan kata juga. 大卫也有. David juga mempunyai 一张地图。大卫没有词典。Oke, seperti itu ya cara mendeskripsikannya. Selanjutnya adalah kita review dulu kosakata yang tadi kita pelajari. Kemudian kalian mengerjakan tugas yang langsung sudah upload di e-learning. Oke, kita review bersama ya. 好，开始1、2、3。Oke, lanjut. Nah, itu tadi adalah review tentang kosakata yang kita pelajari hari ini. Kalau misalkan masih lupa gimana bacanya, kalian bisa lihat bukunya sendiri ya. Oke, selanjutnya seperti yang langsung sampaikan tadi, tugas kalian ada 2. Silakan cek e-learningnya dan kemudian selesaikan tugas sebelum waktu judietnya ya. Baik, kelas hari ini selesai. 我们下课了，再见. Assalamualaikum.